Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sejatinya bila Allahnya masih gaib. Selamanya bila Allah gaib di atas sana, berarti kita dengan sengaja memenjara Allah agar apa? Agar kita tidak kalah jadi Tuhan. Selama ini ungkapan-ungkapan dalam beragama kita palsu. Kenapa? Syahadatnya palsu, sholatnya palsu, bacaan la haula wala quwata illa billahnya apalagi semuanya palsu. Ternyata yang bisa daya upaya kita sendiri. Meskipun kita mengucapkan kepada orang la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam dada kita kalau tidak ada aku, nah siapa yang bisa membombardir, membongkar hati kita? Ya kita sendiri. Anda sendiri yang tahu. Anda sendiri yang bisa mengebom hati-hati Anda. Lawan, hancurkan syariat-syariatnya. Apanya makna syariat-syariatnya? Jangan diaku-aku seluruh syariat itu syariat Anda. Itu yang dimaksud menghancurkan syariat. Bukan meninggalkan syariat. Syariat tetap jalan, tapi hancurkan dirimu agar syariat itu akan menjadi lillah. Jadi ketika tawafnya benar, menuju langitnya benar, mengelupas atau memasrahkan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam kepada Allah, maka akan ketemu qalbun mukminin baitullah. Berarti Allah ada di mana? Di tiap-tiap diri manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia adalah kekasih Allah. Cintanya Allah. Tapi manusia selama ini lebih sayang, lebih cinta, lebih menjadikan kekasih iblis dan setan daripada Allah. Manusia lebih cinta menjadi rasul, utusan pesuruh setan daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal satu pertanyaannya. Yang terakhir, Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Contoh logika. Ketika kita berbisnis dengan sesama manusia, seumpama Anda berbisnis barang, Anda Pak Holil punya uang mau beli beras, bisnis ke orang, katanya orangnya nanti berasnya tak bawakan ke rumah Anda. Berasnya gaib apa ada? Gaib kan? Mana mungkin Pak Holil percaya bahwa beras itu ada kalau berasnya belum nyata adanya? Apakah Pak Holil percaya bahwa beras itu ada kalau tidak nampak berasnya? Kalau dia bilang, oh berasnya di rumah, takutnya orangnya menipu, ya kan? Maka berasnya harus wujud, baru sah jual beli ini. Kalau berasnya belum wujud, maka batalah. Jadi maknanya orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Percaya saja. Barangnya tidak ada. Apa dikatakan iman? Barangnya tidak ada. Hanya percaya. Yes, aku percaya kamu punya beras. Tapi tidak menyatakan berasnya. Ya ketipu. Jadi apa maknanya? Yang memaknai hawa nafsu ya begitu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ini membela diri kita sendiri, tidak mau kalah dengan Allah. Aku yang wujud, Allah yang gaib. Berarti akidah dan agama kita selama ini mengajarkan Allah wujud kita kok. Salah enggak itu? Salah praktek.
Katanya hanya Allah yang wujud, kok kita yang wujud? Berarti kita ngaku-ngaku beragama Islam, tapi hakikat akidah dan iman kita akidahnya iblis. Yang selalu dan selalu menjauh-jauhkan Allah. Itulah sombongnya kita selama ini. Ya termasuk saya, ini menceritakan diri saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar bagaimana? Kalau yang memahami Allah, yang baca Allah, karena Al-Quran ini dari Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa dirinya sendiri itu loh yang gaib. Allah yang wujud. Kalau begitu benar agamanya, ya kan? Nah, maknanya hanya Allah yang wujud, maka benar Islamnya. Bila manusianya wujud, Allahnya gaib, mana mungkin bisa bertuhan, wong Tuhannya tidak ada, tidak hadir, tidak nyata. Akhirnya manusia menyembah, memberhalakan dirinya sendiri. Jadi pemahaman Allah, barang siapa orang-orang yang beriman itu percaya bahwa dirinya gaib, percaya bahwa dirinya Adam, percaya bahwa dirinya hakikatnya tidak ada. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, pernah datang di masa itu bahwa manusia belum ada sesebutannya. Manusia itu tidak bisa menyebutkan dirinya sendiri bahwa dirinya manusia tanpa Allah. Berarti siapa yang menyebutkan bahwa diri kita manusia? Ya itulah yang menciptakannya. Berarti Allah bukan di langit yang sana, tapi langit yang sini. Yang tempatnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu langit yang sini, bukan langit yang sana. Apa buktinya? Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Begitu ke ayatnya? Wah, ahli kitab bagaimana? Betul? Hah? Begitu. Katanya yang Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad saja. Tentunya ya bacaannya Al-Qur'annya Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Cocok berarti kalau Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj, Nabi lain tidak bisa, manusia lain tidak bisa. Cocok kalau ayatnya begitu. Tapi nyatanya ayatnya tidak begitu. Sambil minum ya. Nyatanya ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah hamba Allah? Anda bukan hamba Allah? Hamba Allah itu adalah hamba ciptaan Allah. Coba kita hayati. Lailan, Allah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi yang dimaksud malam itu bukan malam-malam ini. Bukan malam-malam ceritanya Nabi Muhammad itu. Sesungguh-sungguhnya loh ya. Maknanya malam itu ketika kita belum wujud. Ketika kita belum ada. Ketika kita belum tercipta saat dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah perjalanan di suatu malam. Yang mana kita tidak tahu apa-apa, itulah malam. Sampai detik-detik akil balik tiba. Itulah perjalanan manusia. Ketika detik-detik akil balik tiba, kiamatlah kerajaan Tuhan diaku-akui menjadi kerajaan manusianya. Disuruh jadi wakil kok jadi ketua. Disuruh jadi hamba kok jadi pencipta. Itulah kiamat sugro, kiamat yang pertama. Sehingga jarak dari kiamat yang pertama sampai kiamat kubro itu manusia ada di alam barzah, alam penantian saat kiamat kubro, yang mana digambarkan
kata-katanya, dongengnya alam barzah itu nanti ketika matahari itu dekat dengan kepala satu depa. Coba Anda pikirkan, mampu badan Anda? Secara logika, ya tidak mampu. Tidak mampu lama-lama sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Sedetik saja hancur. Kok sampai bertahun-tahun matahari dekat ini di alam barzah? Maknanya apa? Hawa nafsu inilah matahari yang dekat sedepa ini, yang selalu membakar kita, sehingga kita diceritakan berkeringat sampai ke lutut, sampai ke pusar, sampai ke bau, bahkan menenggelamkan. Itulah karena kita cinta kepada dunia, hingga dunia membakar dan menenggelamkan kita. Itulah alam barzah itu, alam penantian. Nunggu apa? Nunggu baiat, nunggu kiamat. Jadi kiamat ketika manusia mutu qoblal maut, itulah kiamat kubra. Setelah itu tidak ada lagi kiamat. Kenapa? Karena setelah kiamat kubro, setelah kiamat manusia dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah. Tidak ada alam lain, sudah hancur alamnya. Kalau sudah Allah yang ada, hancur ya, hancurlah alam-alam itu. Itulah yang dimaksud kalau orang beriman itu percaya kepada yang gaib, berarti orang beriman itu percayanya bayang-bayang, angen-angen, tidak nyata. Berarti selamanya ya tidak bisa bersahadat, tidak bisa menyaksikan. Kenapa? Angen-angen. Jadi Allahnya harus lebih nyata daripada manusianya, penciptanya lebih nyata daripada yang diciptakan, baru itulah syahadat. Kalau sudah bisa bersahadat, berarti masuk Islam, jadi mu'alaf. Setelah itu baru bisa sholat, duduknya sholat, ngerokoknya sholat, bicaranya sholat, berjalannya sholat, sholatnya sholat, ibadahnya sholat, sholawatannya sholat, menghafal Al-Qur'annya sholat. Semuanya bangun tidur sampai tidur lagi, sholat terus. Selama ini kan kita hanya sholat malam saja. Sholatnya hanya ketika tidur. Anda tahu ketika Anda tidur, kan tidak tahu apa-apa. Ya itulah sholat. Malam tidur. Ibadah, maknanya yang ibadah apa? Kan tidur kan sholat. Ketika siang bangun, maksiat lagi. Malam sholat, siang maksiat. Itulah kesempurnaan Allah itu.